Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh. Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati, jangan berdiri di sini mengganggu orang. Paham nggak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga. Makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya. Sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, aku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat. Itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar. Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik. Di tubuh Tuan, banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan berimbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa, tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuhan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ini. Ayah! Kakek! Master Danu, kakekku kenapa? Kenapa dia muntah darah? Ini harusnya nggak gini. Katanya aku harus lihat dan belajar. Belajar tusuk jarum kayak kau, sampai aliran darah terbalik dan muntah 3 liter darah. Itu nggak bisa aku pelajari. Master Danu, jangan panik. Santai saja. Coba tusuk sekali lagi. Aku dan ibu mertuaku sepemikiran. Masih suruh tusuk lagi. Kau doain orang tua ini cepat mati. Benar juga. Kalau cepat mati, kita bisa cepat bagi warisan. Ferry, kau nggak bantu. Bisa nggak jangan nyinyir? Kok kondisinya aneh. Aku ganti metode tusuk dan coba lagi. Kali ini pasti gak salah. Tuan, kalau kau tusuk lagi, nyawa beliau bisa melayang karena dirimu. Diam kau. Ilmuku gak bisa diragukan orang gak jelas. Kalau kalian gak percaya aku pergi sekarang. Ferry, kalau kau bicara lagi, ku suruh orang usir kau. Sudahlah. Sekarang aku paham. Ternyata keluarga ini cuma mikirin warisan. Master Danu, abaikan pecundang itu. Lanjutkan pengobatannya. Sayang, cepat telepon. Telepon siapa? Mau hubungi siapa? Krematorium. Orang tua ini statusnya tinggi. Masa nggak mau pesan kremasi kelas VIP dulu? Kau! Gak bernapas. Kakek beneran gak bernapas. Master Danu!
tabib nomor 1 seprovinsi. Kok baru ditusuk 2 kali, mertuaku langsung mati. Ini aku... anak muda. Tadi kau terus berusaha hentikan aku. Sebenarnya kau sudah tahu dari awal, kan? Coba turun tangan. Selamatkan kepala keluarga Sandi, anak muda. Aku nggak bisa. Kau nggak bisa? Katakan padaku, apa maksudmu? Apa aku segabut itu? Pria tua itu apa hubungannya sama aku? Sekeluarga ini ngomelin aku seolah-olah aku salah besar. Sekarang mau minta bantuanku? Kau kira aku semurah itu? Ferry, kau menantu di keluarga ini. Kalau dikasih kesempatan, manfaatin kesempatan itu. Sekarang aku jadi menantu lagi. Tadi kan kau bilang aku pecundang yang mimpinya ketinggian. Dengan sikap gini, aku nggak mau bantu. Tahu? Ferry, kalau kau ada solusi, tolong selamatin kakek. Aku janji, mulai sekarang kami nggak akan sembarangan usir kau. Suruh ibumu minta maaf yang tulus. Bu, minta maaf. Aku harus minta maaf ke dia. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Ibu mau lihat kakek mati. Maaf. Hah? Kau bilang apa? Anginnya kencang, aku nggak dengar. Aku bilang, maaf, kau dengar? Kalau dari tadi gini kan beres. Di sini, siapa yang masih perjaka? Maksudmu apa? Pakai air kencing anak lagi? Selamatin kaki juga perlu air kencing anak? Hah? Kau bercandanya kebangetan. Dengan kondisi kakekmu sekarang, air kencing anak itu malah paling ampuh. Tapi, kalau memang nggak ada ya sudah. Tuan, ku ajari kau beberapa hal. Aku sebut titiknya, kau tusuk. Aku kalau sampai salah tusuk. Kau tadi hampir bunuh orang. Sekarang ku kasih kesempatan buat perbaiki. Perhatikan baik-baik, jangan banyak bicara, yang penting kerja. Iya. Saluran jantungnya rusak. Organ lain kena dampak. Tusuk dulu, titik ulu hati setengah. Dada atas, lekukan bawah leher, tusuk penuh. Aliran darah terbalik, lancarkan, jangan ditahan. Tusuk di perut sedalam 3 cm. Lalu titik dada atas, dada tengah, dekat ketiak, sedalam 3,5 cm. Hidup lagi. Kakek hidup lagi. Senior, kau sangat hebat. Jangan heboh, belum selesai. Dia bisa saja pingsan lagi. Kalau napasnya putus lagi, dia nggak bisa selamat. Tuan Aldi, kau takut sakit? Saat aku 12 tahun, aku kerja kasar di pelabuhan. Dulu kakiku pernah dipatahin orang. Alisku nggak berkerut sama sekali. Sakit begini bukan apa-apa. Oke. Sakit banget. Kakek, waktu kakimu patah, alismu nggak berkerut. Sekarang nggak tahan. Itu kan dulu. Kenapa sekarang sakit banget? Itu karena kau keras kepala. Sebenarnya, aku punya metode tusuk jarum lain yang sebenarnya nggak sakit. Tapi kulihat kau nggak takut sakit sama sekali. Jadi aku pakai metode yang sakit. Kau ini. Sudahlah. Setelah istirahat 10-15 hari, harusnya sudah pulih. Senior, dengan kondisi Tuan Aldi sekarang, apakah ada pantangan makannya? Kalau aliran darah terbalik, nggak ada pantangan makan. Oh ya, kakek, hindari godaan wanita. Selama periode ini, jangan buang energi priamu. Bocah, aku ini 82 tahun, niatnya ada. Tetapi tenaga sudah nggak ada. Senior. Sudahlah, jangan panggil aku senior terus. Kau punya kemampuan, tapi belum banyak. Kalau kau praktik di luar, harus lebih rendah hati. Baik. Apa aku boleh jadi murid Anda? Jangan terlalu anggap dirimu hebat. Kau terlalu bodoh, nggak bisa jadi muridku. Pulang saja. Senior. Aselia. Ini cuma bercanda, kan? Pecundang itu beneran paham ilmu pengobatan. Air kencing anak laki-laki itu bisa memperkuat energi. Jangan-jangan aku melewatkan harta karun. Jangan bicara lagi. Omong kosong. Menurutku, itu karena 2 tusukan Master Danu yang sebelumnya. Efeknya baru muncul belakangan. Dia cuma kebagian untung di akhir. Tapi Master Danu saja mau jadi muridnya. Ini kakek, istirahat di sini dulu. Aku keluar dulu. Oke. Halo Nona.
Bajingan, beraninya kau menipu. Dia bukan Arya Sana. Lihat saja kubunuh kau. Soal kakek, makasih. Makasih buat apa? Kau pikir dengan bilang makasih, bisa manfaatin aku gratis? Apa maksudmu? Mana imbalannya? Itu kakekmu sendiri, orang penting di keluarga Sandi. Aku udah selamatin dia dari maut. Keluarga kalian kaya raya. Masa iya aku nggak dikasih apa-apa? Mau bahas uang sama aku? Kalau nggak bahas uang, terus apa? Bahas perasaan. Apa di keluarga kalian ada yang peduli sama aku? Sudahlah. Bilang saja, kau mau apa? Kenapa wajahmu ceberut gitu? Kondisi kakek kan masih belum stabil. Bisa saja nanti kalian butuh aku lagi. Pikir dulu baik-baik sebelum bilang ke aku. Oke, bilang saja, kau mau apa? Aku akan penuhi semuanya. Si kamu itu kenapa sih? Soal begini, kau seharusnya belajar dari ibumu. Lihat cara dia bersikap ke Tuan Danu. Dia hampir mau sujud minta ampun ke dia. Sekarang lihat dirimu. Apa ini masuk akal? Maaf, sikapku kurang sopan. Anda butuh apa? Katakan ke aku. Aku akan turuti semuanya. Nggak banyak, 20 miliar. Permintaanmu banyak banget. Jangan mimpi kau. Dasar rakus, sayang sekali. Kau itu nggak punya waktu lagi. Jangan kebanyakan mikir. Uang ini buat beli nyawamu. Di rumahmu ada pembunuh bayaran. Kau percaya nggak? Apa dia tahu soal aku? Gak mungkin. Wajahku belum pernah kelihatan. Gak mungkin dia kenal aku. Jangan asal bicara. Aku nggak percaya sama sekali. 20 miliar nggak bisa, yang lain aja. Pelit banget sih. Pelayan ini cantik juga. Sini, sini. Badannya juga bagus. Kasih dia ke aku saja. Nanti malam suruh dia temani aku tidur. Ferry, jangan mimpi. Cemburu ya? Kalau begitu, kau saja yang temani aku. Dasar mesum. Sayang, walaupun dia cuma pelayan, kau nggak bisa asal main pukul. Bukannya ini salahmu juga. Maaf, aku nggak berniat memukulmu. Gak apa-apa. Ini, anggap saja ganti rugi untukmu. Aku beneran minta maaf. Ternyata dia baik juga. Ini terlalu mahal. Nggak aman kalau kau simpan. Biar aku yang simpan. Cowok brengsek, lihat saja nanti. Aku pasti akan bunuh kau. Paman Juna sama Bibi Elis mana? Mereka lagi cari penipu ginseng itu buat balas dendam. Sudahlah, nggak usah tunggu mereka. Ayo makan. Makan, cepat makan. Aku sudah racuni makanan itu. Kau akan mati keracunan. Ferry, kau ini kenapa sih? Keluarga kalian sajikan makanan ini buat sambut menantu yang 5 tahun nggak pulang? Mana abalon? Mana teripang? Mana lobster? Satu pun nggak ada. Aku nggak mau makan. Kau cuma menantu numpang. Duduk di meja makan saja sudah bagus. Masih berani minta menu. Menantu numpang tetap menantu. Pokoknya aku nggak mau makan ini. Yang suka silahkan makan. Kalau tahu begini, mending aku di gunung, nggak usah balik. Aku nggak percaya. Di gunung bisa makan enak apa sih? Paling makan roti jagung tiap hari. Maaf ya, sekarang zaman modern, ada jasa kirim ekspres. Abalon hitam sebesar baskom. Teripang sebesar lenganku. Lobster semeter lebih itu makananku tiap hari. Omong kosong. Kau pernah lihat makanan semewah itu? Asal bicara. Aku juga mau coba lobster 1 meter. Meski keluarga Sandi kaya, kakek punya aturan keluarga. Jangan boros dan pamer. Nina, makan yang benar. Makanan di rumah cuma ini. Mau makan ya makan. Nggak mau ya keluar. Kak, memang harus begini. Biar dia paham aturan. Dengar nggak? Mau makan ya makan. Nggak mau ya pergi saja. Jangan duduk di meja makan lagi. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kalian semua sengaja menyerangku ya? Oke, aku nggak makan. Kalian juga jangan makan.
Beracun! Ada apa ini? Jangan-jangan dia tahu. Nggak mungkin. Mungkin cuma kebetulan. Ya ampun, makanan di rumah kok bisa beracun? Makanannya sudah buruk, ditambah racun pula. Aku nggak tahan tinggal di rumah jelek ini. Kau menantu yang cuma bisa numpang makan, kenapa bisa ngomong gitu? Makanan ini memang beracun, orang lain nggak boleh bilang. Kau semua nggak lapar, aku lapar banget. Makanan di sini nggak bisa dimakan. Aku akan suruh orang beli di luar. Kau saja. Pergi beliin aku abalon teripang lobster besar. Abalon yang sebesar baskom. Teripang setebal lenganku. Lobster lebih dari 1 meter. Aku sudah ngumpet. Kau bisa nemuin aku? Aku suka mukamu. Kenapa? Kau keberatan? Aku... Memangnya siapa namamu? Kok aku nggak ingat pernah ketemu kau? Aku akan beliin barang buat Tuan. Hah? Kak Celia, di rumah kita ada pelayan kayak dia. Mungkin dia baru datang. Kau nggak urus rumah. Wajar kalau nggak tahu. Ferry, sekarang makanan di rumah sudah diracun orang. Semua orang bisa dicurigai. Tapi kau suruh orang keluar beli barang. Aku kebal racun. Mau diracun pun percuma. Kebal racun? Kenapa kau nggak bilang tubuhmu sekeras baja? Kau memang benar. 3 tahun lalu aku berhasil mencapai tubuh kebal. Celia, apa selama di gunung dia jadi makin bodoh? Apa yang terjadi? Makanan di rumah diracun orang. Iya, kakek. Aku suruh orang selidiki. Kakek istirahat saja. Orang yang masuk rumah dan mau bunuh kita. Gimana aku bisa tenang? Cepat hubungi Theo, dia murid utama. Dewa perang negara Loka bisa lindungi keluarga Sandi. Benar itu Celia. Theo itu kuat dan berpengaruh. Lagi pula, dia suka sama kamu. Kalau kau panggil dia, dia pasti datang. Apa maksudnya ini? Selingkuh pun nggak disembunyiin. Sialan. Sejak ketemu Ferry itu, aku nggak pernah tenang. Dia anggap aku pelayan beneran. Si brengsek satu itu. Inka. Tuan? Penyewa kita sudah nggak sabar. Kapan kau akan selesaikan misi? Maaf Tuan, aku memang lagi ada masalah. Tolong bilang ke organisasi buat bantu aku sedikit. Aku janji, pasti bisa bunuh Celia. Kau perlu organisasi bantu apa? Aku perlu beli abalon sebesar baskom. Abalon? Sebesar apa? Sebesar baskom? Iya. Lalu teripang setebal lengan. Lalu lobster 1 meter. Inka, kau kira organisasi ini apa? Restoran atau kolam permintaan? Bukan begitu, Tuan. Aku lagi dipersulit orang. Kalau aku nggak penuhi semua syarat itu, aku nggak bisa sembunyikan identitas dan menyusup di keluarga Sandi. Apalagi meracuninya. Tolong organisasi bantu aku kali ini. Barang-barang yang kau minta, itu keterlaluan. Aku cuma bisa ajukan ke organisasi. Akan diusahakan secepatnya. Tapi kalau setelah ini, kau tetap nggak bisa selesaikan misi, kau tahu akibatnya. Lalu, biaya beli semua itu akan dipotong dari gaji. Baik. Aku nggak salah bilang. Kau juga nggak salah dengar. Abalon harus sebesar baskom. Teripang harus setebal lengan. Dan yang terpenting, panjangnya lobster harus 1 meter lebih. Betul. Berapapun harganya, beli. Kirim lewat udara, antar pakai drone. Aku mewakili keluarga Sandi memberi salam pada Jenderal Theo. Kalau keluarga Sandi ada masalah, aku harus turun tangan. Tenang saja Tuan Aldi, siapapun yang ganggu keluarga Sandi berarti cari masalah sama aku. Aku nggak terima. 30.000 pasukanku nggak akan diam saja. Kami nggak terima! Kami nggak terima! Kami nggak terima! Punya kemampuan dan latar belakang, tahu cara bicara. Itulah menantu yang menurutku sempurna. Beda sama sampah itu. Lihat mukanya saja bikin kesal. Sayang sekali, putrimu sudah nikah dan jadi istriku, ya kan? Gak senang juga percuma. Kau?
Celia, katanya kau cari aku. Jadi aku datang. Makasih sudah peduli. Tapi ini urusan keluargaku. Aku bisa urus sendiri. Kau bisa urus. Gimana caranya? Mengandalkan pecundang desa ini. Kalau gitu, keluarga kita hancur. Aku kenal hampir semua anggota keluarga Sandi. Tapi orang ini kelihatan asing. Kau tanya aku? Aku suami wanita idamanmu yang tidur sekasur tiap malam. Di negara ini, gak ada yang berani bicara begini ke aku. Sekarang ada kan? Lagi pula, aku cuma bilang kenyataan. Kau mau lihat buku nikahnya? Kalau ada urusan, kita bahas di dalam. Aku baru ingat. Kau yang nikah palsu sama Celia 5 tahun buat hindari ramalan sial. 5 tahun lalu aku bertempur di perbatasan. Kalau enggak, ramalan sial itu gak ada artinya buatku. Terus apa gunanya? Yang nikah sama wanita idamanmu dan tidur sama dia adalah aku. Celia mana mungkin mau tidur sama kau? Kau nggak percaya? Terserah kau. 10 bulan lagi, saat anak kami sudah lahir, nanti aku pasti undang kau ke pesta 1 bulan. Ferry, pintar bicara juga percuma. Pria itu bicara pakai bukti. Dan aku bisa membunuhmu dengan mudah. Theo, ini rumahku. Kalau kau mau bantu, aku sangat berterima kasih. Kalau nggak bisa bantu, lebih baik kau pergi. Pengecut yang sembunyi di balik wanita gak pantas dibandingin sama aku. Tuan, barang yang Anda minta sudah kubeli. 7,6 miliar, harganya sampai 7,6 miliar. Bajingan, untungnya itu sudah aku campur racun 10 dosis. Kuracuni kau sampai mati. Wah, balon sebesar ini. Yang tebal banget itu apa? Teripang laut. Ternyata ada teripang sebesar ini. Ya ampun, lobster semeter lebih. Ini harganya berapa? Memang benar, barang-barang ini belum pernah kulihat. Memang kelas atas. Sudah kuduga kau pasti bisa. Kau pasti berusaha keras. Habis berapa? Biar istriku ganti uangnya. 6. Nggak bisa, sekarang aku cuma pelayan. Mana mungkin punya uang buat beli semua ini? Nggak usah. Yang penting Tuan senang. Dengar itu? Semuanya dengar. Lihat kesadarannya, cara berpikirnya. Kalau gitu, aku terima. Sayang, kaki lobster ini besar banget. Ayo coba. Makan, cepat makan. Semua orang harus makan juga, biar kalian keracunan bareng. Aku ragu sama makanan dari luar, nggak berani makan. Kalau nggak mau, nggak usah dipaksa. Sayang banget, padahal enak. Jangan sungkan. Kalau mau makan, makan saja. Semuanya, ayo. Mending kita lupakan saja. Kalau keracunan lagi gimana? Kami nggak berani makan. Nyawa kami itu berharga. Nggak kayak orang desa yang nyawanya nggak berharga. Baru lihat makanan enak langsung nggak mikirin nyawa. Terserah kau saja. Nanti jangan ngiler. Ambillah. Soalnya kamu tamu. Jangan bilang keluarga Sandi nggak menyambut tamu dengan baik. Aku belum pernah makan lobster sebesar ini. Kau tahu sopan santun. Tapi jangan sok-sokan ngomong seolah kau keluarga Sandi. Kau cuma menantu numpang. Ini aneh. Kayaknya rasa ini aneh. Lobster sebesar ini pasti beda sama yang kecil. Kayaknya kau belum pernah makan makanan mewah, jadi nggak tahu. Aku sudah coba semua makanan mewah. Aku cuma bilang rasanya kayak dimasak dengan baik. Makanlah, cepat makan, nanti racunnya muncul. Dan aku akan habisi kalian semua. Kak, aku lapar. Kita semua belum makan.
Celia, ini enak banget. Cobalah sedikit. Nggak usah. Aku sudah suruh orang masak. Kak, mau cuma kasih kami mie instan? Nggak mungkin. Sudah selama ini, harusnya racunnya sudah beraksi. Jangan-jangan organisasi kasih racun kadaluarsa. Nggak bisa. Aku harus coba sendiri. Tuan, aku boleh makan sedikit? Tentu saja boleh. Kalau mau makan saja, masih banyak kok. Sini, kaki ini tebal, ini buatmu. Terima kasih, Tuan. Ini nggak beres. Racunnya belum kadaluarsa. Aku nggak mau makan lagi. Mau tahu kenapa? Karena menantu numpang dan pelayan itu makan abalon dan lobster. Tapi aku makan mie instan. Aku nggak mau. Betul. Aku juga mau makan enak. Mereka sudah makan gak kenapa-napa, berarti gak beracun. Kalau begitu, kita makan saja. Ini nggak beres. Hah? Nggak beres. Makanan ini nggak beres. Jangan gerak. Ini beracun. Ini. Tenaga dalamku kuat. Masih bisa kutahan. Racun dosis segini. Kalau orang biasa kena sedikit, pasti mati. Ini memalukan, sangat memalukan. Buka pintunya. Cepat buka. Jangan masuk. Kalau nekat akan kulawan kau. Aku nggak tahan lagi. Ferry, kok bisa begini? Aku nggak tahu. Mereka keracunan, kenapa kau baik-baik saja? Aku kebal racun. Aku lihat mereka makan senang banget. Aku pikir mereka juga kebal racun. Wah, jangan-jangan kalian nggak kebal racun, tapi masih berani makan. Itu memang hebat. Aku angkat tangan. Ferry, kau bajingan. Kau sengaja. Nggak kuat. Aku nggak tahan. Mau meledak. Mau meledak. Tahan dulu sebentar. Aku suruh orang ambil obat. Obat buat apa? Toilet. Toilet di mana? Sudah mau keluar. Lantai 2. Di lantai 2 ada. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku kasih peringatan ya. Jangan lari terlalu cepat. Nanti bisa. Sudahlah. Kayaknya aku telat ngasih tahu. Kau nggak jadi ke toilet. Nggak usah. Bau banget. Bau banget. Masa sih? Murid utama, Jenderal Perang Garis Depan, buang air di celana. Memalukan, benar-benar memalukan. Jangan mendekat. Yang mendekat akan kubunuh. Theo, nggak perlu segitunya. Aku suruh Arya ambilin celana buatmu. Diam. Ferry, lihat saja nanti. Aku pasti akan balas dendam padamu. Niatku baik ajak dia makan enak. Kenapa dia dendam sama aku? Ferry, guru Theo itu dewa perang. Kalau kau menyinggung dia nggak akan lepasin kau. Kau peduli sama aku? Aku cuma nggak mau masalah makin besar. Masalah di rumah sudah bikin aku pusing. Kalau ada masalah, ya diatasi. Aku orangnya nggak takut ribet. Larinya lumayan cepat. Kakek, pembunuhnya sudah kabur. Rumah harusnya aman untuk sementara. Aku harus cepat balik ke kantor. Aku takut dia akan menyerang perusahaan karena gagal bunuh kita. Pergilah, biar rumahku yang jaga. Punya uang memang enak. Kursi ini nyaman banget. Hari ini, aku mau dengar laporan divisi bisnis soal keuangan kuartal ini. Batalin semua jadwalku yang lain. Keluar. Baik, Oh, kalau ada yang datang, bilang aku nggak ada. baik.
Pak Edo, Pak Riko, Pak Udin, kalian masing-masing penanggung jawab 3 lini bisnis grup. Perusahaan sebentar lagi akan umumkan laporan keuangan kuartal 2. Sekarang kalian masing-masing laporkan kondisi bisnis kalian. Pak Edo, silahkan kau dulu. Bisnis kosmetik yang kau pimpin, pendapatannya naik, tapi labanya malah turun. Kenapa bisa? Soalnya harga bahan baku terus naik. Lalu kami juga kembangkan 2 produk baru. Biaya awalnya cukup besar, jadi itu juga menekan laba kami. Nama Edo Jaka, aset 460 miliar. Sumber pendapatan terima suap dari pemasok korupsi dana riset. Bukti di saku meja ada ceknya. Berapa gaji bulananmu? Hei orang desa, kau paham apa sih? Kami para eksekutif. Gajinya dihitung per tahun, kau tahu? Berkat Bu Celia, gajiku per tahun 2,4 miliar. Aku hitung, setahun dapat 2,4 miliar. Kau butuh 192 tahun gak makan gak minum buat bisa punya aset 460 miliar yang kau punya sekarang. Kau ini bicara apa sih? Apa maksudmu 460 miliar? Aku nggak paham. Ferry, ini di kantor, bukan di rumah. Jangan sembarangan. Kenapa? Kau nggak percaya orang lama yang bantu bangun perusahaan ini ternyata pengkhianat? Aku percaya sama sifat Pak Edo. Aku suka sikap keras kepalamu. Semoga terus begitu. Mau apa kau? Lepaskan tanganmu. Cek, 16 miliar. Tintanya belum kering. PT Guri, ini pemasok kita. Kebetulan kau yang urus kerjasama. Pak Edo, kau berani mengkhianati perusahaan. Ini fitnah. Dia memfitnahku. Padahal aku percaya sama kau. Fitnah atau bukan, jelaskan saja ke polisi. Pengawal, bawa Pak Edo keluar. Selidiki transaksi bisnisnya beberapa tahun terakhir. Simpan semua bukti dan serahkan ke polisi. Jangan Bu Celia, aku sadar aku salah. Aku hilaf waktu itu. Tolong maafkan aku. Kalian berdua juga. Bu Celia, aku mengaku suka intip pakaian dalam staf wanita. Aku juga punya simpanan. Tapi aku nggak berani korupsi atau terima suap. Aku juga. Iya, aku memang suka pria. Tapi itu kan nggak melanggar hukum. Memang nggak melanggar hukum, tapi bikin orang takut. Cepat keluar, keluar. Semuanya keluar. Pergi dan siapkan laporan tertulis buatku. Kuharap kalian bisa bekerja dengan benar. Kalau enggak, kalian akan rasakan apa yang dirasakan Edo. Iya. Ferry, aku... Jangan sok tersakiti gitu. Yang difitnah itu aku. Sekarang aku paham. Suami sendiri kalah sama orang luar. Itu karena pola pikir lamaku. Dari mana kau tahu kalau Edo bermasalah? Kau mau tahu? Cium dulu, nanti ku kasih tahu. Ini kantor CEO kami. Jangan sembarangan masuk. Bukannya kau bilang Bu Celia lagi nggak ada? Bu Celia, beginikah cara negara Roka memperlakukan tamu? Kau keluar dulu. Pak Radi, aku sudah bilang, aku nggak ada niat kerjasama dengan kalian. Tolong kalian jangan ganggu kami lagi. Tony, bawa orang-orang dari negara Inggo ini keluar dari perusahaanku. Kak Celia, jangan sekeras itu. Kami datang ke sini membawa niat baik kerajaan Inggo. Apa gunanya kau nyusahin kami? Ferry, kenapa kau balik lagi? Aku kembali kau kelihatan kecewa. Kau takut aku rebut harta keluarga? Anak buangan keluarga Lianto? Bisa apa setelah kembali? Kalau aku bisa kalahin kau sekali, aku bisa kalahin kau 2 kali. Cuma kau yang anggap keluarga rusak itu berharga. Sebenarnya aku nggak berniat balik. Tapi lihat kau setegang itu.
Aku jadi merasa kayaknya aku perlu balik ke sana. Kau! Cukup, Pak Tony. Aku datang hari ini bukan buat ikut campur masalah keluarga kalian. Bu Celia, asal kau setuju syarat sahamku, Yayasan Inggo bersedia keluarkan 15 triliun buat beli perusahaanmu sebanyak 51% saham. Jumlah ini sudah jauh melebihi nilai perusahaanmu sekarang. Pikirkan baik-baik. Kalian mau beli saham grup Sandi karena mau mengincar chip terbaru buatan kami, kan? Barang penting bagi negara ini. Gak akan pernah kuserahkan ke orang Inggo. Jadi gak perlu dibahas lagi. Buang harapan kalian. Kakak ipar, kenapa kau keras kepala banget? Ini 15 triliun. Kalau punya uang segitu, keluarga Sandi bisa naik level lebih tinggi. Kalau kau menyinggung Pak Radit, kau yang akan rugi. Jangan panggil aku kakak ipar. Lihat mukamu yang rela jual negara demi untung pribadi. Aku merasa jijik. Wanita murahan, malah nggak tahu diri. Usir orang-orang Inggo ini dari perusahaanku. Kayaknya kau belum tahu kekuatanku yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, kau yakin orang lemah ini benar-benar bisa lindungi kau? Ferry, kau cari mati. Kau tahu nggak dia itu siapa? Orang tua mesum ini mau sentuh aku. Sampai aku bereaksi mendadak. Ini bukan salahku, kan? Bukan salahmu. Brengsek! Dasar orang roka hina. Kau berani pukul aku? Tunggu! Orang Inggo menjijikkan. Kau berani sentuh aku juga berani pukul kau. Yanto, kendalikan dia. Aku mau dia jadi kayak anjing. Berlutut di depanku. Siap. Kami adalah orang Inggo yang mulia. Dan kalian adalah makhluk roka yang sangat hina. Apa kalian berani melawan kekuatan Dewa Matahari? Beku! Yanto adalah orang pilihan dari negara Inggo. Tatapan matanya bisa kendalikan tubuh seseorang, bahkan sampai ke pikirannya. Sekarang, apa kau nggak bisa gerak? Apa kau merasa takut? Ku kasih tahu ya, sudah terlambat. Ferry, ku kasih tahu ya, di dunia ini banyak hal dan orang luar biasa yang nggak bisa dibayangkan oleh pecundang sepertimu. Sekarang kau sadar betapa konyolnya dirimu? Ferry, kau nggak apa-apa. Kau beneran nggak bisa gerak. Cepat lepaskan dia. Bu Celia, kalau kau nggak tanda tangan, yang akan dikendalikan berikutnya adalah kau. Dengar Yanto, perintahkan dia menggonggong kayak anjing. Siap. Aku perintahkan kau untuk menggonggong. Brengsek! Yanto! Ada apa ini? Aku suruh kau! Aku suruh kau perintahkan dia menggonggong! Aku juga nggak tahu. Jelas-jelas aku kendalikan dia. Cuma segini? Ini apa yang terjadi? Sayang, menurutmu apa mungkin mereka kerjasama bikin sandiwara? Brengsek! Kau ini nggak percaya? Diam, Yanto! Apa yang terjadi? Itu, Yanto. Jangan-jangan kekuatanmu bermasalah. Coba pakai tenaga penuh sekali lagi. Ayo, coba lagi. Aku nggak percaya. Di dunia ini ada yang bisa lepas dari kendaliku. Berlutut sekarang juga. Sayang, cepat lihat. Dia melotot sampai darah keluar dari semua lubangnya. Aneh banget ya. Kenapa ini? Aku yang dikendalikan. Hei Yanto, kau kendalikan siapa sih? Yanto, kau ini sengaja ya? Bukan. Sumpah, aku juga nggak tahu. Kenapa bisa begitu padahal aku sudah pakai tenaga dalamku. Kau mau lihat yang lebih ngeri lagi? Hah?